Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sriartati dengan NIM 08011282227060. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4, di mana soalnya itu berupa buat program untuk menghitung jumlah huruf vokal dan jumlah huruf konsonan dari sembarang input kata. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah pseudocode program. Seperti yang kita tahu, ketika kita membuat sebuah pseudocode, kita akan menuliskan kata begin untuk memulai pseudocode tersebut. Setelah itu, kita akan mendeklarasikan variabel apa saja yang kita akan gunakan pada program ini. Di sini kita menggunakan variabel kata dengan tipe data string. Kenapa variabel kata ini menggunakan tipe data string? Karena variabel kata tidak memerlukan sebuah perhitungan. Jadi, variabel kata itu diakumulasikan sebagai tipe data string. Lalu di sini juga kita mendeklarasikan variabel f yang merupakan inisialisasi dari vokal dan variabel k yang merupakan inisialisasi dari konsonan bertipe data integer. Kemudian kita akan read kata. Lalu kita deklarasikan pula nilai dari f ini sama dengan 0 dan k-nya sama dengan 0. Kenapa dia diinisialisasikan dengan nilai 0? Karena pada saat proses nanti ketika f dan v dan k-nya ini akan dihitung, maka v dan k-nya ini akan dimulai dari 0. Kan kalau misalnya kita ke j atau ke i itu dimulainya dari 1. Nah, kita inisialisasikan f dan k ini sama dengan 0 agar perulangannya itu dimulai dari 0. Maka setelah kita inisialisasikan, kita akan masuk ke perulangan for untuk i sama dengan 0 to kata length. Nah, kata length ini apa? Kata length itu merupakan panjang dari jumlah atau jumlah dari sebuah karakter yang ada dalam sebuah kata. Jadi, misalnya tuh kita masukin kata Dewi gitu kan. Nah, jumlah katanya itu kan ada 4, maka i sama dengan 4 sampai i sama dengan 0 sampai kata length yang berjumlah 4 itu. Lalu kita masuk ke begin, lalu kita inisialisasikan to lower kata, misalnya kata d tadi itu kan. Nah, to lower ini dimaksudkan untuk agar menyetarakan huruf kapital dan huruf kecil. Huruf kapital dan huruf kecil itu agar program mudah dalam memprosesnya. Seperti itu. Misalnya tadi itu kan kata kata Dewi itu kan. Nah, di sini program akan cek apakah i itu kurang dari kata length atau enggak. Benar katanya, 0 itu kan kurang dari 4. Maka program akan mendeklarasikan C, yang ini C tadi, sebagai konversi huruf D. Jadi C-nya ini diisi dengan huruf D. Lalu kita cek lagi huruf D yang ini tadi, yang udah ada dalam variabel C ini, termasuk enggak ke dalam huruf vokal A, I, U, E, O. Kalau dia termasuk, maka dia akan melakukan V plus I, tapi kalau dia enggak, maka dia akan langsung masuk ke else if-nya. Seperti yang kita tahu, kalau huruf D itu kan udah enggak masuk tuh ke A, I, U, E, O, maka dia langsung masuk ke else if, di mana di else if ini dinyatakan bahwa hurufnya itu dari A sampai Z, dan D itu kan termasuk. Jadi, D langsung masuk ke else if. Cek. Kita sudah cek bahwa D itu termasuk ke dalam C kurang dari sama dengan A, dan C lebih dari sama dengan A, dan C kurang dari atau sama dengan Z. Benar, termasuk. Karena benar, maka B dicetak dalam konsonan atau K. Kemudian kita akan masuk ke K plus 1, dimana kita akan mengulangi perulangan for dengan menambahkan i plus 1. Nah, nilai 0-nya ini akan menjadi nilai 1. Diperiksalah lagi
1 itu kurang dari atau sama dengan 4 atau enggak? Benar. Nah, maka dia akan masuk tuh ke sini. Kata yang kedua apa? Kata yang kedua itu E. Maka C ini akan dimasukkan, E-nya tadi akan inisialisasikan atau dimasukkan ke variabel C. Lalu periksa E-nya tadi termasuk nggak ke A, I, U, E, O atau ke kata vokal. Termasuk tuh karena ada E di sini. Maka dia langsung masuk V plus 1 dan mencetak E itu sebagai huruf vokal, dan dia nggak akan masuk ke proses atau kondisi else if. Lalu langsung masuk lagi ke F plus 1, di mana kita akan merubah nilai dari I sama dengan 3. Nah, 3 itu kurang dari atau sama dengan 4 atau enggak? Iya benar katanya. Maka yang W dalam kata Dewi tadi, yang W-nya itu kita masukkan lagi ke variabel C-nya. Nah, setelah itu kita periksa W itu termasuk enggak ke dalam huruf vokal di sini A, I, U, E, O. Kalau enggak, maka dia langsung masuk ke else if. Enggak tuh kan? Maka dia masuk ke kondisi else if. Jadi dia dicetak di huruf konsonan. Lalu K plus 1, lanjut lagi, kita ulang lagi ke for. I sama dengan, kan dia K plus 1 tuh, jadi I sama dengan yang tadi 3 tuh kan, jadi 4 kurang dari sama dengan 4 atau enggak? Benar. Jadi kita masukkan atau deklarasikan si I-nya ke I-nya tadi, yang huruf I tadi, ke variabel C. Lalu periksa lagi termasuk enggak ke A, I, U, E, O. Kalau termasuk, maka dia akan dicetak sebagai vokal, tetapi kalau tidak, dia akan masuk ke kondisi else if, di mana jika ia termasuk dalam syarat yang else if ini, dia akan dicetak dalam huruf anggota konsonan. Kemudian and if dan write atau cetak vokal dan konsonannya. Nah, untuk flowchart sendiri, seperti yang kita tahu dalam membuat sebuah flowchart, kita memerlukan pemulaian atau mulai berupa start yang dengan simbol oval, lalu kita masukkan inputnya berupa kata, dan deklarasikan F sama dengan 0, lalu K sama dengan 0. Kita masuk ke prosesnya, di mana I sama dengan 0, yaitu I kurang dari kata length, yang kata length tadi berupa inputan kata tadi, jumlah dari sebuah karakter kata. Jika proses yang dalam I sama dengan 0 dan I kurang dari kata length ini benar, maka dia akan menginisialisasikan nilai C dengan to lower kata array I. Jadi setelah kita menginisialisasikan variabel C ini, kita akan memeriksa tuh benar enggak huruf tadi termasuk huruf konsonan vokal A, I, U, E, O. Kalau benar, maka dia akan dicetak menjadi anggota vokal, tetapi kalau salah, maka dia akan masuk ke else if, dan dia akan dicetak ke anggota konsonan. Tetapi jika syarat pada I sama dengan 0 dan I kurang dari kata length ini tidak terpenuhi, maka dia akan langsung mencetak keluaran berupa vokal, konsonan, dan kata length ini. Setelah itu kita lanjut membuat program dari vokal dan konsonan ini. Nah, pertama-tama hal yang diperlukan dalam membuat sebuah program itu, kita menuliskan pustaka berupa include iostream. Seperti yang kita tahu, include iostream itu ditulis untuk memanggil pustaka iostream agar kita dapat mengakses semua fungsi input atau output dalam program C++ berupa cout, cin, endline, dan lain-lain. Lalu kita tuliskan using namespace std yang kita gunakan untuk dapat mengakses fungsi dari std dalam program C++, dan kita
tuliskan fungsi utamanya. Oke, kita lanjutkan fungsi utamanya in main. Lalu kita mulai programnya dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, di mana pertama kita deklarasikan variabel yang dibutuhkan, yaitu variabel kata dengan tipe data string, lalu variabel vokal atau kita inisialisasikan dengan F, dan K inisialisasi dari konsonan dengan tipe data integer. Kemudian di sini kita tulis fungsi cout untuk menampilkan inputan masukan dari si in-nya nanti, kata nih. Terus habis itu kita tulis di sini getLine sin kata. Untuk apa getLine ditulis dalam program ini? Nah, getLine ini berguna untuk agar dapat menerima spasi. Jadi kan kalau dalam program itu kan kalau kita menggunakan spasi, misalnya matematika spasi murni, maka program hanya dapat membaca matematikanya saja, dan setelah spasinya, kata setelah spasi itu tidak dapat dibaca oleh program. Maka getLine inilah yang membuat program dapat menerima spasi dan dapat menghitung jumlah angka sesudah spasi itu. Kemudian kita inisialisasikan vokalnya sama dengan 0 dan F, lalu konsonannya sama dengan 0. Lalu kita masuk ke for, di mana seperti biasa i sama dengan yang dimulai dari 0, lalu i kurang dari sama dengan kata dot length, lalu i plus plus. Kita buka kurung kurawal buka. Di sini kita tuliskan char C sama dengan to lower kata I. Untuk apa nih menuliskan char C sama dengan to lower kata I? Nah, ini untuk mengkonversikan huruf menjadi lowercase agar mudah dihitung, atau kita tuh dapat menyetarakan yang seperti saya jelaskan tadi, menyetarakan huruf kapital dan huruf kecil agar program nanti tuh dapat lebih mudah menghitung kata yang nanti kita inputkan, jadi nggak usah dipisah-pisah lagi tuh. Setelah itu kita masuk ke if untuk C A, lalu atau C E C U kemudian C U, lalu A I kurang I ya, C I, tutup. Lalu kita buka lagi kurung kurawal buka untuk else-nya, untuk vokal plus. Kemudian di sini kita tuliskan pula else, kondisi else if di mana C kurang lebih dari atau sama dengan A dan C
kurang dari atau sama dengan Z. Kita buka kurung kerawal lagi, tulis di sini K++. Lalu untuk cout nya sendiri kita tulis cout jumlah huruf vokal F and line, lalu cout jumlah huruf konsonan. K and line. Coba kita run. Nah, di sini kita coba running kembali karena tadi tuh saya salah dalam menuliskan kurung kerawal tutup dan bukanya. Jadi kita coba untuk run, apakah program ini dapat di-run. Nah, outputnya sudah timbul. Di sini misalnya saya memasukkan kata Dewi. Nah, jadi jumlah huruf vokal dalam kata Dewi itu ada 2 dan huruf konsonannya 2. Sekian penjelasan nomor 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.